Karena nanti ada Pak, saudara lain ayah lain ibu. Gimana itu? Saudara lain ayah lain ibu. Misalnya, seorang duda punya anak laki-laki, menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Maka ketika si duda sama si janda ini menikah, si anak laki-laki dan anak perempuan ini saudaraan bukan? Saudaraan karena bapak ibunya menikah. Tapi mahram atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya karena mereka lain ayah, lain ibu. Meskipun sama-sama manggilnya abang atau adik dan seterusnya. Nah, maka repot ini Bu. Kalau sampai laki-laki dan janda dan duda tadi menikah, kemudian tinggal serumah dengan kedua anaknya yang laki-laki dan perempuan yang beda ayah, beda ibu itu. Wah, ini berarti anak mereka tinggal serumah dengan orang yang bukan mahram. Ini bahaya. Atau mungkin ibu-ibu ya, punya anak perempuan, kemudian punya ponakan laki-laki. Dengan ibu dengan ponakan laki-laki, mahram atau bukan? Mahram, tapi anak ibu dengan ponakan laki-laki ibu, mahram bukan? Bukan. Nah ini kadang kita suka tidak melindungi anak kita. Nah sehingga kita memasukkan anak kita main sama abang sepupunya, dianggap ya kan saudara, nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita membiarkan anak kita melakukan keharaman di rumah kita. Tinggal pertanyaannya begini Pak, istri kita itu mahram bukan? Istri kita mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Ada yang bilang mahram, ada yang bilang bukan. Kalau dibilang mahram, kalau dibilang bukan mahram, kok boleh kita menyentuhnya Pak? Nggak usah disentuh, lebih dari nyentuh juga boleh. Kan bukan mahram, kok boleh nyentuh? Karena sudah nikah. Ya, jadi suami atau istri itu bukan mahram. Makanya boleh nikah. Karena pengertian dari mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Nah ini ada beberapa yang rancu juga. Kalau, wah mohon maaf kita belum mahram. Loh kok belum mahram? Emang akan menjadi mahram dengan cara apa? Anda mau menikahi ibu saya? Jadi mahram, jadi bapak tiri saya gitu. Kan enggak, nah, ini salah nih. Maaf, belum halal yang lebih tepat ya Pak ya. Mungkin ini calon sudah mau nikah, sudah dikhidbah tapi belum nikah gitu kan ya. Mau salaman, mohon maaf, belum halal, jadi jangan salaman dulu. Itu lebih tepat, bukan belum mahram. Lah kalau belum mahram maksudnya mau nyusu sama ibu saya, biar sepersusuan sama saya, kan enggak gitu. Nah, tetapi kok boleh kemudian melakukan hal-hal dan seterusnya? Ya karena memang sudah dihalalkan dengan akad nikah. Yang mana kalau masih dalam ikatan halal melakukan apapun, tapi kalau sudah inhilal, kalau sudah putus ikatannya, entah karena diceraikan, entah karena fasakh dan seterusnya, maka kemudian hukumnya haram untuk melakukan hal yang ya tadinya dihalalkan. Nah ini, jadi agak kurang tepat kalau kita mengatakan istri kok haram. Maka dari itu, menyentuh istri dalam madhab Syafi'i dan jumhur ulama juga, menyentuh istri itu membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan wudhu atau tidak? Membatalkan wudhu. Kenapa? Karena istri bukan mahram. Menurut jumhur ulama nih ya. Menurut jumhur ulama, menyentuh istri membatalkan wudhu. Ustadz, kan boleh disentuh. Masa boleh disentuh tapi batal wudhunya? Lah kan kita ngomongin batal atau tidak batal wudhunya. Kalau ngomongin batal atau tidak batal, nyentuh istri itu batal. Tapi boleh apa enggak? Boleh, wong istri. Dengan catatan istri sendiri ya Pak ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Istri sendiri. Kalau istri orang lain ya iya pasti kan enggak boleh gitu ya. Istri sendiri boleh enggak disentuh? Boleh. Tapi batal enggak? Batal. Istri tetangga boleh disentuh atau tidak? Enggak boleh. Kalau kesentuh ya batal. Kan gitu ya. Istri tetangga disentuh enggak boleh dan kalau nyentuh batal. Istri sendiri disentuh boleh tapi batal. Ibu disentuh boleh atau tidak? Boleh. Dan kalau disentuh batal atau tidak? Tidak batal. Ini malah sama ibu mertua. Ibu mertua itu mahram. Kalau sama istri itu malah membatalkan wudhu kita. Tapi kalau salaman sama ibu mertua malah nggak batal. Karena ibu mertua adalah mahram. Nanti kita akan bahas itu. Baik. Itu adalah pengertian daripada mahram.
Dan mahram itu dibagi menjadi dua. Satu mahram yang selamanya, satu mahram yang sementara. Artinya kita tidak boleh menikah dengan seseorang tersebut itu selamanya, kalau yang mahram abadi. Tapi ada mahram yang sifatnya adalah sementara. Artinya kita nggak boleh menikahi dia sampai batas waktu tertentu saja. Gitu ya. Ada mahram abadi, ada mahram selamanya. Contoh mahram abadi ya ibu, ya kalau perempuan ya, kalau laki-laki kita ibu, anak, tante, ponakan, itu mahram selamanya. Tapi ada mahram yang sementara. Contohnya siapa? Contohnya adalah adik ipar. Adik ipar itu mahram sementara. Artinya kalau kita masih menikahi kakaknya, kita tidak boleh menikahi adiknya di waktu yang sama. Kapan boleh menikahi adiknya? Kalau sudah bukan suami dari kakaknya. Itu boleh. Atau apa? Perempuan yang sudah dicerai tetapi iddahnya belum habis. Boleh dinikahi atau tidak, Pak? Tidak boleh dinikahi. Sampai kapan? Sampai habis masa iddahnya. Atau ya yang paling gampang adalah istrinya orang lain. Itu mahram buat kita, Pak. Sampai kapan? Ya sampai diceraikan oleh suaminya, kemudian habis masa iddahnya baru boleh kita menikahi. Maka Pak, ada satu hal yang boleh dilakukan oleh perempuan dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki dalam Islam. Nah, ini keistimewaan buat perempuan ini. Tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, tapi boleh dilakukan oleh perempuan. Apa itu? Menikahi pasangan orang lain. Itu nggak boleh buat laki-laki, tapi boleh buat perempuan. Laki-laki boleh nggak nikahin istrinya teman? Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Tapi kalau perempuan boleh nggak menikahi suami teman? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, ini keistimewaan yang hanya dimiliki perempuan, tidak dimiliki laki-laki. Iya, Pak ya? Iya nggak, Bu? Ya itulah pokoknya. Nah ini, jadi ada mahram yang selamanya, ada mahram yang sementara. Mahram yang sementara itu tidak boleh terlihat auratnya sama sekali. Mau yang besar ataupun yang kecil. Ya, jadi aurat besar, aurat kecil, mohon maaf ibu-ibu, auratnya dari mana sampai mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu adalah aurat untuk non-mahram. Tetapi aurat untuk mahram ada auratnya atau tidak? Ada. Bukan berarti tidak ada. Kita punya anak perempuan, anak sama bapak aurat atau bukan? Mahram atau bukan? Mahram, tapi ada auratnya atau tidak? Ada. Apa aurat kecilnya? Nah, dalam mazhab Syafi'i dari pusar sampai lutut. Maka meskipun itu anak saya, tapi kalau dia perempuan dan sudah baligh, maka haram hukumnya bagi saya bapaknya melihat aurat kecilnya. Apa? Dari pusar sampai lutut. Jadi nggak boleh, meskipun anak kita di rumah kok pakai celana gemes, ya cuman sama bapak doang di rumah, nggak boleh, Pak. Tahu celana gemes, Pak? Ya, celana yang gitulah, yang pokoknya kalau laki-laki melihat itu gemes gitu bawaannya, kan gitu. Nah itu celana gemes. Nah itu nggak boleh, kenapa? Nah, itu sepaha, pahanya kelihatan. Aurat atau bukan? Aurat. Aurat di depan non-mahram dan juga aurat di depan mahram. Bahkan di depan ibunya sendiri pun aurat. Nah, jadi bukan berarti kalau sama mahram itu nggak ada aurat sama sekali, nggak ada. Yang tidak ada aurat sama sekali hanya di hadapan pasangan saja atau sendiri. Kalau sendiri nggak apa-apa. Ya meskipun kalaupun mandi adabnya etikanya tetap pakai mohon maaf daleman begitu. Ya, karena Rasulullah pernah ditanya kalau sendiri bagaimana Rasulullah? Ya Allah lebih pantas untuk kamu malu darinya. Makanya meskipun sendiri ya lebih baik tetap pakai daleman lah minimal kan gitu ya. Ya meskipun mau pakai baju juga kelihatan juga kalau sama Allah nggak ada batasan memang Pak. Gitu ya. Tetapi kita itu ta'adduban minna, kita sebagai hamba yang selalu sadar bahwa Allah itu melihat kita, kita punya rasa malu dan seterusnya. Makanya mohon maaf, meskipun suami istri berdua cuma di kamar, tetap kalau mau melakukan sesuatu lebih baik pakai selimut atau apa gitu ya untuk menutupinya. Meskipun tidak ada yang melihat. Baik.
Yang selama-lamanya ada aurat tapi aurat kecil, sedangkan untuk yang sementara sama ipar misalnya, sama ya ipar lah katakanlah begitu ya, itu aurat besar. Artinya ketika kita dengan saudara ipar kita, ibu-ibu tidak boleh kok buka kerudung di hadapan adik ipar laki-laki. Kita yang laki-laki juga tidak boleh kok melihat atau berduaan dengan adik ipar perempuan. Bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang ipar ini, maka jawaban Rasulullah adalah alhammu mautun. Ipar adalah kematian. Kenapa? Karena biasanya gini, kalau bapak-bapak ini kok boncengin tetangga, istrinya tetangga, itu insya Allah dia nggak akan berani, Pak. Kenapa? Malu sama tetangga yang lain. Kalau kelihatan orang langsung curiga semua. Gitu Pak ya. Tapi kalau boncengin adik ipar, kira-kira dicurigai atau tidak? Ya kan memang adiknya. Ya kan? Lah kan memang saudaranya, kan dia sudah menjadi suami dari kakaknya. Ya sudah tahu adiknya. Orang akan memaklumi itu, dan suatu kemaksiatan jika lebih dimaklumi, nah itu lebih bahaya. Tapi suatu kemaksiatan kok semua orang tahu bahwa itu maksiat, ya insya Allah kontrolnya lebih besar. Bisa dipahami Pak ya? Insya Allah ya. Nah itu. Jadi alhammu mautun. Dengan ipar itu harus kita menjaga aurat kita secara sempurna. Kemudian untuk yang selamanya kita boleh bersentuhan, sedangkan untuk yang sementara kita tidak diperbolehkan untuk sentuhan. Nah, tapi mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan kecuali jika salah satu di antara yang bersalaman itu atau bersentuhan itu adalah orang yang sudah sepuh. Ya sepuh itu mungkin 60 ke atas lah ya, 60-65 ke atas, maka salaman nggak apa-apa meskipun bukan mahram. Menurut mereka. Tapi kalau menurut Syafi'i tetap tidak boleh. Walaupun mau yang satu tua, mau yang satu enggak. Kenapa? Karena kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu biasanya yang sepuh itu sudah tidak mengundang syahwat dan juga tidak akan bersyahwat. Itu kalau sepuh. Biasanya begitu, kebanyakan. Tapi menurut Syafi'i, ya itu kan cuman biasanya. Ada juga yang semakin tua semakin jadi. Ada juga, hati-hati juga. Nah, makanya ya sudah, tetap bersentuhan ini tidak diperkenankan meskipun yang salah satu di antara yang bersalaman itu sepuh. Asalkan lawan jenis. Ya, tetapi sebagai Pak ya, perlu kita mengetahui masalah ini karena kadang kalau lagi lebaran, nah kita juga susah menghindari salaman-salaman itu. Nah, apalagi kok bersama orang-orang yang sepuh, ya sudahlah, sepuh. Ada mazhab Hanafi yang mengatakan boleh. Ya minimal itu, dalam kondisi seperti itu. Tapi tentu ini sebagai bentuk kedaruratan, alternatif terakhir. Jangan mumpung boleh kan gitu ya. Mumpung boleh salaman sama anak-anak saya lah, sama teman anak-anak saya gitu. Nah, ini buat bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh tapi ngerti fikih gitu ya. Jadi, menurut Hanafi nggak apa-apa kok. Ini anak-anak saya banyak cantik-cantik ini. Mau datang ke rumah saya salaman deh, nggak apa-apa kata mazhab Hanafi. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, nah itu jangan juga. Baik. Kemudian yang berikutnya boleh berkholwat. Boleh berkholwat itu apa? Berkholwat itu berduaan dalam satu ruangan yang tidak dilihat oleh orang lain dan satu sama lain bisa saling menjangkau. Itu namanya kholwat. Itu tidak boleh. Kecuali dengan mahram abadi. Tapi dengan mahram yang sementara, nah itu nggak boleh. Makanya berduaan di rumah, kebetulan nikah belum punya rumah, ikut mertua, semua lagi pergi, bapak mertua, ibu mertua pergi, istri kita juga pergi, di rumah tinggal kita dengan adik ipar perempuan kita. Nah berarti kan berkholwat di dalam satu rumah. Ini juga bahaya ini. Ya kalau masih satu rumah beda ruangan masih oke lah, saling mengunci kamar oke lah. Tetapi kalau di satu ruangan, nah itu yang berbahaya. Yang tidak diperbolehkan. Karena bagaimanapun ipar bukanlah mahram abadi. Dia hanya mahram sementara. Kemudian yang untuk mahram selamanya itu boleh bepergian berdua, sedangkan untuk yang sementara itu tidak boleh untuk menjadi teman safar. Tentu safar di sini safar yang panjang ya, pulang kampung kok cuman berduaan sama adik ipar, itu juga catatan itu. Nah, itu juga catatan. Tapi ya kalau nganterin ke pasar doang gitu ya, yang
insya Allah aman dari fitnah dan juga tidak sentuh-sentuhan dan seterusnya, maka hal itu juga masih tidak masalah. Sebagaimana ibu-ibu mungkin juga naik ojek dan seterusnya, karena tidak kholwat. Kenapa kok tidak kholwat? Dilihat oleh banyak orang di sekitarnya, bukan di satu ruang yang tertutup. Oke, itu perbedaan antara mahram yang selamanya dengan mahram yang sementara. Nah, mahram selamanya itu terjadi karena 3 hal. Tadi apa, Bu? Nasab, pernikahan, dan persusuan. Kita bahas sekarang siapa sajakah mahram kita. Pertama, yang dari nasab atau hubungan darah, di mana masalah tentang mahram ini sudah dibahas di dalam surah An-Nisa ayat 23. Ini adalah ayat terakhir di juz 4 ya, Ustaz ya. Di juz 4 ya, setelah itu sudah juz 5. Disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ilal akhir. Diharamkan bagimu ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, saudara-saudara kalian, bibi dari jalur bapak, kemudian bibi dari jalur ibu, dan seterusnya. Yang mana kalau kita sebutkan, kalau kita baca artinya mungkin kita juga agak susah juga menangkapnya. Tetapi sudah saya bikinkan diagram, satu diagram gitu, supaya lebih mudah untuk mengetahui kita mahramnya siapa saja kalau dalam keluarga kita. Nah, ini monggo yang join Zoom bisa melihat. Sudah kelihatan ya Pak ya? Yang join Zoom? Nampak ya? Ya, monggo. Pertama, jika kita seorang laki-laki, maka mahram pertama kita adalah ibu kita. Ibu kita sampai atas. Ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, dan ke atas. Itu semuanya adalah mahram kita. Ibu yang melahirkan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan kita. Ini kalau ibu-ibu tinggal dibalik saja. Ya, ibu perempuan berarti ke atas ayah, ke bawah anak laki-laki. Itu saja. Kita sebagai laki-laki, anak perempuan kita wa in asfal, ke bawah. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak yang manapun, cucu perempuan itu semuanya adalah mahram kita. Kemudian siapa lagi? Saudari seayah seibu. Ya, saudari seayah seibu. Paham ya Pak ya? Gampang lah. Kemudian siapa lagi? Saudari yang cuman seibu saja. Artinya ibu kita nikah 2 kali. Menikah dengan ayah kita, melahirkan kita. Mungkin ayah kita wafat itu misalnya, atau cerai dan seterusnya, ibu menikah lagi dengan orang lain, kemudian melahirkan anak perempuan. Maka kita dengan anak perempuannya ibu tadi, ya ibu kita itu, adalah saudara seibu meskipun tidak sebapak. Nah, itu hukumnya juga mahram juga. Dia juga mahram kita. Ya, boleh salaman, ya adik sebagaimana adik kandung lah persis. Kemudian siapa lagi? Saudari seayah kita. Ya, artinya yang nikah 2 kali ayah kita. Ya, kalau ayah kan nikah 2 kali itu bisa dalam satu waktu, bisa berbeda waktu, Pak ya. Ya kan? Bisa nikah dari anak dari istri pertama, istri kedua, istri ketiga, ya semuanya mahram karena bapaknya satu. Ya, intinya saudara yang memiliki orang tua yang sama, meskipun cuma satu, entah bapaknya sama atau ibunya sama atau bapak ibunya sama, maka semuanya adalah mahram. Karena nanti ada Pak, saudara lain ayah lain ibu. Gimana itu? Saudara lain ayah lain ibu. Misalnya, seorang duda punya anak laki-laki, menikah dengan seorang janda punya anak perempuan. Maka ketika si duda sama si janda ini menikah, si anak laki-laki dan anak perempuan ini saudaraan bukan? Saudaraan karena bapak ibunya menikah. Tapi mahram atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya karena mereka lain ayah, lain ibu. Meskipun sama-sama manggilnya abang atau adik dan seterusnya. Nah, maka repot ini Bu. Kalau sampai laki-laki dan janda dan duda tadi menikah, kemudian tinggal serumah dengan kedua anaknya yang laki-laki dan perempuan yang beda ayah, beda ibu itu. Wah, ini berarti anak mereka tinggal serumah dengan orang yang bukan mahram. Ini bahaya. Maka terus boleh nikah dong Ustaz? Boleh. Ya, boleh nikah. Silahkan saja untuk menikah. Gitu, tidak masalah. Baik. Kemudian siapa lagi mahram kita? Bibi dari jalur ayah. Kakak atau adiknya ayah kita yang perempuan. Atau ke atas, kakak atau adiknya kakek kita.
Ke atas lagi, buyut kita dan seterusnya. Jadi bibi entah bibi jalur bapak atau bibi kelas kakek atau bibi kelas buyut. Pokoknya semua bibi itu semuanya mahram. Tetapi yang harus menjadi catatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi mahram adalah bibi kita, bukan istrinya paman kita. Karena beda. Istrinya paman kita itu mahram sementara saja. Bukan selama-lamanya. Sedangkan bibi kita itu mahram selama-lamanya. Kita boleh salaman dengan bibi kita. Tapi kalau dengan istrinya paman kita punya paman. Bapak punya adik laki-laki. Nah, si adik laki-lakinya bapak ini menikah dengan seorang perempuan. Kita panggil apa itu perempuan? Bibi juga. Tapi mahram atau bukan? Mahram sementara saja. Mahram sementara. Maka boleh nggak kita salaman dengan bibi itu? Nah, ya sama dengan hukumnya bersalaman dengan non mahram sama. Gitu ya. Nah, terus boleh nikah dong Ustaz kalau sudah bercerai dengan paman kita misalnya. Boleh. Misalnya bibi ini ternyata paman kita wafat, terus bibinya kok masih lumayan lah gitu ya. Nah, terus kok naksir, ya monggo kalau memang mau silahkan. Lah tapi kan bekas bibi. Iya nggak apa-apa kan cuman bekas. Nggak masalah, masih bisa lah gitu ya kalau memang mau. Nah, ini. Baik. Kemudian siapa lagi? Bibi dari ibu. Bibi dari ibu artinya ya bibi di sini bisa Pak D Bude ya. Bude atau bule, artinya mau kakak mau adik sama saja. Bibi dari jalur ibu, semua saudarinya ibu adalah mahram kita. Nah, kecuali tadi istrinya om dari ibu, itu harus kita pahami. Karena kadang kita juga beda, susah untuk membedakan mana yang bibi, mana yang paman. Sebenarnya kita berkunjung lagi ke rumah paman ini, cuman saya nggak tahu Ustaz, ini yang adiknya bapak itu yang perempuan apa yang laki-laki. Kadang gitu juga kita. Karena memang lebih duluan dia menjadi istri dari paman kita dibandingkan kita lahir. Jadi pas kita lahir dia udah bibi kita aja. Sehingga kita nggak tahu, ini yang saudaranya bapak yang mana sih? Ya kadang begitu. Nah ini perlu untuk dicari tahu. Kemudian siapa lagi? Keponakan. Baik dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan. Ke bawah. Ya, kita punya saudara laki-laki, dia punya anak, dia keponakan kita. Kita punya saudara perempuan, dia punya anak, dia juga saudara kita. Nah, itu adalah mahram dari keluarga. Di luar itu, maka bukan mahram. Contoh, yang paling dekat keluarga tapi bukan mahram. Siapa? Sepupu. Sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Maka boleh nggak nikah dengan sepupu? Secara hukum boleh, meskipun hal itu tidak terlalu dianjurkan. Kenapa? Biasanya nanti keturunannya agak kurang sempurna. Ini banyak kasus ini. Ya tidak ada secara syar'inya mungkin tidak ada, tetapi itu membahayakan dari sisi kesehatan. Karena katanya kalau kata dokter terlalu banyak gen yang mirip sehingga bikin rancu keturunannya. Tapi boleh-boleh saja. Dan ini yang perlu diwaspadai oleh kita. Kadang kita, mohon maaf Bapak Ibu, kita mau kedatangan ponakan kita. Misalnya kita punya anak perempuan, mau kedatangan ponakan laki-laki kita. Nah, itu biasanya kita main masukin aja. Ya udah sini, nak main ke rumah om. Sini main sama si anak saya gitu, perempuan dan seterusnya. Itu suka seenaknya saja memasukkan ponakan ke rumah kita. Memang kalau kita sendiri mahram buat dia. Kita mahram buat dia. Atau mungkin ibu-ibu ya, punya anak perempuan, kemudian punya ponakan laki-laki. Dengan ibu dengan ponakan laki-laki, mahram atau bukan? Mahram, tapi anak ibu dengan ponakan laki-laki ibu, mahram bukan? Bukan. Nah ini kadang kita suka tidak melindungi anak kita. Nah, sehingga kita memasukkan anak kita main sama abang sepupunya dianggap ya kan saudara, nggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita membiarkan anak kita melakukan keharaman di rumah kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu penting sekali. Maka Bapak Ibu harus paham betul masalah ini. Atau mungkin kita bukan bapak, kita bukan ibu, kita kakek atau nenek. Kita kakek atau nenek. Kita punya anak 2. Yang mana kebetulan udah nikah semuanya, punya cucu.
Dari anak pertama cucunya perempuan, dari anak kedua cucunya laki-laki. Itu semua cucu kita atau bukan? Cucu kita. Yang mana, dah cucu sini semuanya main sama mbah. Dimandiin bareng, kasih makan bareng. Ya kalau masih kecil nggak apa-apa. Mereka main bareng, mandi juga seember bareng berdua, dimandiin sama mbahnya dan seterusnya gitu ya. Makan pun satu piring, disuapin berdua, lari-lari dan seterusnya, nggak apa-apa. Tetapi begitu mereka sudah baligh, maka wajib untuk dipisah, wajib untuk diberi tahu masalah batasannya. Tapi kan kan ini juga cucu nenek, sama-sama aja cucu nenek, juga saudara saya. Bahkan kalau sekarang kok disuruh pakai jilbab, terus pakai pakaian yang menutup aurat semuanya, alah nggak usah ditutup. Saya udah tahu rambutnya dia itu keriting, di sini ada tompelnya. Misalnya kok udah tahu semuanya dalamannya, ya itu urusan lain. Masalah sudah tahu atau belum tahu bukan urusan itu. Tetapi yang harus dipahami dan ditaati adalah bahwa kalian berdua ini sudah gede, dan meskipun kalian berdua itu sama-sama cucu saya, sama-sama mahram buat saya, tetapi kalian berdua bukan mahram. Maka kalian berdua harus jaga jarak. Ini kalau masih batasan anak, kita ke anak kita semuanya saudara, semuanya mahram. Tapi kalau sudah cucu, tidak semua cucu kita, antar cucu itu mahram. Maka sebagai nenek dan sebagai kakek kita juga harus paham, harus bijak. Jangan asal nyuruh, udahlah itu si namanya Muhammad misalnya sama si Fatimah udah nginep semuanya di rumah nenek, nemenin nenek. Padahal mereka udah gede-gede. Nah ini jangan. Ya, harus dibatasi. Ya udah kalian berdua aja deh pergi dan seterusnya. Mentang-mentang semuanya cucu kita, seolah-olah tidak akan terjadi masalah. Baik, bisa difahami ya? Insyaallah Bapak Ibu dirahmati Allah. Baik.